Halo dan selamat datang di Raja Ratu Channel. Pada video kali ini kita akan membahas 5 kategori KPM ini tidak bisa dapat bansos Rp600.000 yang cair minggu ini. Silahkan disaksikan video ini hingga selesai agar tidak ada kesalahan informasi nantinya. Catat ya, 5 kategori KPM ini tidak bisa mendapatkan bansos Rp600.000 yang cair minggu ini. Di minggu kedua bulan Oktober 2023 ini ada pencairan bansos sebesar Rp600.000. Adapun bansos yang dimaksud adalah bansos atensi yatim piatu atau YAPI yang cair untuk periode Oktober, November, dan Desember 2023. Bantuan atensi YAPI merupakan salah satu bantuan tambahan yang disalurkan oleh Kementerian Sosial. Penerimanya akan mendapatkan alokasi bantuan sebesar Rp200.000 per bulan. Proses penyalurannya juga melibatkan 2 lembaga bayar, yaitu PT Pos Indonesia dan Bank Himbara. Penerima bantuan YAPI harus memenuhi kategori berikut ini. Yang pertama, anak usia sekolah yang ditinggal meninggal ayahnya. Yang kedua, anak usia sekolah yang ditinggal meninggal ibunya. Yang ketiga, anak usia sekolah yang ditinggal meninggal ayah dan ibunya. Sebelumnya, bantuan YAPI ini disalurkan kepada anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena COVID-19. Namun, pada tahun ini bantuan YAPI juga disalurkan kepada anak yatim piatu dari keluarga yang tidak mampu, meskipun orang tuanya meninggal bukan karena COVID-19. Perlu dicatat, ada 5 kategori ini yang tidak bisa mencairkan bantuan atensi YAPI sebesar Rp600.000. Bantuan tidak bisa dibayarkan kepada KPM yang masuk 5 kategori ini meskipun ada dalam data bayar, yakni sebagai berikut. Yang pertama, KPM telah berusia di atas 18 tahun. Yang kedua, KPM meninggal dunia tidak dapat dibayarkan kepada wali lainnya. Yang ketiga, KPM pindah dan tidak diketahui keberadaannya. Yang keempat, KPM sudah menikah walaupun usianya di bawah 18 tahun. Yang kelima, ayah atau ibu dari penerima manfaat telah menikah lagi karena sudah dianggap statusnya bukan lagi yatim atau piatu atau yatim piatu. Namun, jika anak penerima bantuan atensi YAPI sedang berada di luar kota, pengambilan bantuan bisa diwakilkan oleh walinya dengan syarat membuat surat keterangan di desa. Proses penyaluran bantuan atensi YAPI ini berlangsung Oktober 2023. Para KPM harus membawa kartu keluarga, akte lahir, dan KTP saat pengambilan bantuan. Selanjutnya juga ada kabar gembira bagi KPM yang menantikan pencairan bantuan PKH dan BPNT. Seperti diketahui, hingga saat ini pemerintah masih terus menyalurkan bansos PKH maupun BPNT kepada para penerima manfaat. Bantuan sosial PKH diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, sedangkan BPNT disalurkan kepada 18,8 juta KPM. Perlu dicatat, jika penyaluran bantuan pada bulan Oktober 2023 ini tidak berlaku pada semua KPM, PKH, dan BPNT. Namun, hanya yang namanya masuk dalam SP2D untuk pencairan bantuan sosial Termin 10 atau untuk periode Juli dan Agustus 2023. Ada 2 bank yang mencairkan bantuan PKH dan BPNT sejak kemarin 11 Oktober 2023, yaitu Bank BNI di daerah Gerobokan, ada pencairan sebesar Rp800.000. Lalu di Bank BRI di wilayah Lampung Selatan ada saldo yang masuk rekening senilai Rp339.000. Jadi 2 bank Himbara ini mulai menyalurkan bantuan PKH dan BPNT, namun perlu diketahui karena ini bersifat susulan, jadi tidak banyak KPM yang mendapatkan pencairan bantuan ini. Hingga saat ini penyaluran bantuan PKH dan BPNT baru tersalur 92%. Masih tersisa 7-8% lagi KPM yang belum tersalurkan bantuannya. Sehingga dari pihak Kemensos masih harus melakukan penggenapan 10 juta penerima PKH dan 18,8 juta penerima BPNT. Bagi Anda yang belum menerima pencairan PKH dan BPNT periode Juli-Agustus namun terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, segera lakukan pengecekan di SIKS NG melalui pendamping sosial. Juga bisa melakukan pengecekan di link cekbansos.kemensos.go.id. Sementara itu, update pencairan bantuan sosial PKH tahap 4 dan BPNT tahap 5 untuk alokasi bulan September-Oktober yang cair lewat kartu KKS Bank Himbara hingga saat ini terpantau belum ada perubahan periode salur, yang artinya proses pencairan bantuan belum dilakukan oleh lembaga penyalur.
Sejak 1 Juli hingga 31 Desember 2023, bantuan ini disalurkan kepada lansia dalam bentuk makanan siap santap. Bantuan disalurkan langsung ke rumah penerima berupa 2 porsi makanan siap santap setiap hari meliputi nasi, lauk pauk, buah, dan air mineral. Adapun tujuan dari pemberian bantuan permakanan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan nutrisi agar memperoleh kehidupan layak dengan indeks 30.000 per orang per hari untuk 2 kali makan. Program bantuan permakanan lansia ini diperuntukkan bagi para lansia tunggal dan penyandang disabilitas tunggal yang dimulai sejak Oktober 2022 dan kembali dilanjutkan pada tahun 2023 mulai 1 Juli hingga 31 Desember 2023. Selain itu, ada 6 kriteria lansia penerima manfaat program permakanan, yaitu miskin atau tidak mampu, berusia 80 tahun atau lebih, terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Terpadu atau DTKS, bukan berstatus sebagai pensiunan, istri atau suami PNS, dan atau purnawirawan TNI atau Polri, memiliki NIK atau NIK, dan nomor kartu keluarga. Kemudian diusulkan camat atau kepala distrik atau nama lain sebagai penerima manfaat permakanan. Sementara itu, ada juga 6 kriteria disabilitas penerima manfaat permakanan sebagai berikut. Yang pertama, miskin atau tidak mampu, penyandang disabilitas, terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, kemudian bukan berstatus sebagai pensiunan, istri atau suami PNS dan atau purnawirawan TNI atau Polri, memiliki NIK atau NIK, dan nomor kartu keluarga yang telah dipadankan dengan data Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, kemudian diusulkan camat atau kepala distrik atau nama lain sebagai penyandang disabilitas penerima bantuan sosial permakanan. Nah, itulah dia 5 kategori KPM ini tidak bisa dapat bansos Rp600.000 yang cair minggu ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Silahkan di like, share, komen, dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi lainnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.